Burung merpati terbang ke awan hingga beli daun dan juga dahan. Izinkan saya mengucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari tim Gencar Retorika, perkenalkan saya Muhammad Arif Furqan sebagai pembicara pertama, kemudian Ragil Gali Saputro sebagai pembicara kedua, dan Majda Prawira Negara sebagai pembicara ketiga. Dewan juri yang kami hormati, hari ini kita hidup di tengah geliat industri yang menjadi sorotan global. Namun di balik potensi besar tersebut, fakta di lapangan menunjukkan UMKM kita masih sangat tertinggal. Seperti keterbatasan sertifikasi, keterbatasan modal, hingga kalah saing dengan produk impor. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, bukan serta-merta bagaimana persoalan kita itu bisa menembus pasar global, melainkan bagaimana UMKM kita diperkuat untuk tulang punggung ekonomi bangsa dan juga keberlanjutan ekonomi bangsa. Transformasi industri halal nasional adalah perubahan proses tata kelola, sertifikasi, dan regulasi hingga pengembangan produk halal. Dan di sini kami menegaskan arah tersebut jangan sampai diarahkan dan dibacu terhadap ekspansi global, karena orientasi tersebut hanya akan menguntungkan segelintir korporasi besar dan jutaan UMKM akan tetap tertinggal. Maka dari itu, transformasi industri halal nasional harus diarahkan terhadap penguatan UMKM secara mutlak demi kemandirian dan keberlanjutan ekonomi bangsa. Dewan juri yang kami hormati, secara filosofis, mari kita kembali terhadap Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan tidak akan tercapai apabila pembangunan ekonomi tidak menyentuh mayoritas masyarakat. Faktanya di lapangan 99% pelaku usaha adalah pelaku UMKM. UMKM berkontribusi lebih dari 60% PDB nasional dan menyerap 97% tenaga kerja. Namun ironisnya hanya 30% UMKM yang terhubung oleh pasok industri halal. Kemudian jika transformasi industri halal diarahkan terhadap panggung global, maka dari itu siapa yang benar-benar diuntungkan? Benar, jawabannya pasti hanya segelintir korporasi besar. Dan jika diarahkan terhadap penguatan UMKM, maka manfaatnya akan lebih luas. Kurang lebih seperti memperkuat ekonomi kerakyatan dan mempertegas bahwa industri halal itu bisa tumbuh dari akar bangsanya sendiri. Seperti kata pepatah, bagai membangun menara di atas pasir. Setinggi apapun ia menjulang tinggi, ketika ombak datang ia akan runtuh juga. Demikian pula ekspansi global. Indah sekejap, hancur selama-lamanya. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pembicara pertama menyatakan dengan sikap secara tegas, lugas, dan mantap untuk menyetujui mosi perdebatan kali ini. Cukup sekian dan terima kasih. Salus populi suprema lex, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Apa arti sebuah ekspansi global jika rumah kita sendiri masih rapuh? Dewan juri yang terhormat, rekan berpikir kami dari tim kontra serta para pemerhati konstitusi Arif dan Budiman, saya selaku pembicara kedua tim pro akan melanjutkan bangunan argumentasi tim kami dari segi yuridis. Namun sebelum melanjutkan bangunan argumentasi tim kami, izinkan saya untuk meluruskan kesalahan berpikir dari tim kontra yang sudah secara jelas dan lugas disampaikan mereka dalam mengedepankan argumentasinya. Dewan juri yang terhormat, perlu diketahui bersama bahwasanya menurut peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2024 tentang jaminan produk halal, di dalamnya telah menjelaskan secara jelas bahwasanya negara berkewajiban untuk menghadirkan jaminan produk halal bagi para konsumennya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, implementasi dari mandat tersebut adalah lahirnya BPJPH yang mengatur tentang standarisasi dan juga pembinaan bagi para UMKM di dalam negeri. Sehingga menimbulkan sebuah arti penting bahwasanya negara harus terlebih dahulu memprioritaskan para pelaku-pelaku jaminan produk halal di dalam negeri sebelum menuju ke kancah ekspansi global. Karena jika kita memaksakan pergi ke kancah ekspansi global, itu sama saja kita membangun sebuah istana yang megah di fondasi yang sangat rapuh. Rekan berpikir kami dari tim kontra, mari kita sambungkan perdebatan kita kali ini dengan teori infant industri, di mana dalam teori infant industri tersebut dijelaskan bahwasanya industri-industri yang masih muda, industri-industri yang masih kecil harus dibina terlebih dahulu sebelum masuk ke kancah global. Dan dalam konteks perdebatan kita kali ini, para UMKM tersebutlah harus memiliki pembinaan terlebih dahulu oleh negara, seperti sertifikasi, pembinaan, dan lain sebagainya. Jika dipaksa ke ekspansi global, mereka tidak hanya akan kalah bersaing, tetapi mereka juga akan memperburuk reputasi Indonesia di mata kancah global, baik dalam hal perekonomian atau dalam hal perdagangan.
Jika ada penegasan dari tim kontra yang menyatakan bahwasanya dengan ekspansi global akan langsung menciptakan devisa, maka tim kami dengan sangat tegas, lugas dan mantap akan menjawab bahwasanya devisa asing tanpa adanya daya saing itu merupakan sebuah ilusi semata. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, kita harus sama-sama mempertahankan dulu dan memperkuat dulu UMKM kita di dalam negeri sebelum pergi ke kancah global. Dan hal itulah yang sedari tadi tidak mampu dipahami oleh rekan berpikir kami dari tim kontra. Dewan Juri yang terhormat, secara hukum nasional pun, hukum di Indonesia menunda sertifikasi halal beberapa tahun dikarenakan para UMKM kita pun masih memerlukan waktu untuk beradaptasi, di mana arah hukum nasional pun juga sudah mendukung bahwasanya sertifikasi dan penguatan UMKM di dalam negeri pun memang harus memiliki fase adaptasi dan fase penguatan terlebih dahulu sebelum masuk ke fase ekspansi global. Oleh karena itulah hal tersebut yang kita coba kuatkan dan yang coba kami ulas kembali pada argumentasi kami. Dan hal itulah yang tidak dapat dipahami oleh rekan berpikir kami dari tim kontra, di mana argumentasi yang coba dibangun oleh rekan berpikir kami adalah sebuah fondasi UMKM yang rapuh dan membangun di atasnya istana yang megah. Penegasan terakhir dari argumentasi kami adalah bahwasanya transformasi industri halal hanya akan berkelanjutan dan hanya akan dapat terimplementasi dengan baik jika dimulai dari fondasi para UMKM terlebih dahulu dan adanya basis hukum yang relevan serta adanya teori yang rasional untuk menyertai basis hukum tersebut. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pembicara kedua tim pro menyatakan sikap secara tegas, tugas dan mantap untuk tetap menyetujui mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Ubi Societas Ibius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Dewan Juri yang terhormat serta rekan berpikir kami dari tim kontra yang sangat amat kami banggakan. Di sini saya pembicara ketiga dari tim pro akan melanjutkan bangunan argumentasi dari pembicara pertama dan pembicara kedua. Dewan Juri yang terhormat, transformasi industri halal akan jauh lebih strategis apabila diarahkan pada penguatan UMKM lokal ketimbang ekspansi global. Mengapa demikian? Perlu kita ketahui bersama, berdasarkan data sosiologis, UMKM merupakan tulang punggung bangsa. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, per Desember tahun 2024 terdapat 65,5 juta UMKM atau setara dengan 99,9% total usaha yang ada di Indonesia. Selain itu, UMKM juga menyumbang 61% PDB nasional yang sejumlah 9.300 triliun. Dan juga Dewan Juri yang terhormat, UMKM menyerap 97% dari total pekerja yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan yang memperkuat UMKM akan dapat menyentuh lapisan masyarakat, mulai dari mencegah kemiskinan, mencegah pengangguran, dan penguatan komunitas. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, UMKM dapat bertahan di tengah krisis COVID-19. Di saat sektor yang lain mengalami penurunan, UMKM mampu bertahan dengan kemampuan beradaptasinya sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Andes Teten Mas Duki. Studi World Bank menyatakan bahwa 80% UMKM digital dapat bertahan di tengah krisis. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM bukan sekedar penopang, akan tetapi penjaga stabilitas ekonomi dan sosial bangsa. Dewan Juri yang terhormat, apabila tim kontra tetap kekeh pada argumennya, maka perlu kami tegaskan bahwasannya ekspansi global memang ambisius, akan tetapi hanya perusahaan besar yang mampu menembus kancah internasional. Sedangkan UMKM lokal akan mundur dengan berbagai persoalan yang belum bisa diselesaikan, seperti sertifikasi, legalitas, dan juga pembiayaan. Oleh karenanya, ekspansi global justru akan memperluas jurang ketimpangan dan akan meminggirkan UMKM. Dan juga Dewan Juri yang terhormat, sepertinya tim kontra benar-benar luput mengingat bahwasanya Indonesia memiliki 29,9% muslim yang setara dengan 12,7% dari total muslim populasi yang ada di dunia. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, kita perlu memperkuat UMKM dengan apa? Dengan menstabilkan legalitas, sertifikasi, dan juga pembiayaan. Dengan begitu, UMKM akan naik kelas, pembiayaan akan jauh lebih merata. Dan oleh karena itu, fondasi utama di UMKM itu jauh lebih penting daripada kita membicarakan ekspansi global. Dewan Juri yang terhormat, jangan sampai kita mengorbankan potensi dalam negeri hanya demi ekspansi yang belum pasti. Keberhasilan dalam negeri tidak terletak pada tepuk tangan dunia, melainkan pada kesejahteraan rakyatnya sendiri. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, di sini saya pembicara ketiga dari tim pro mempertegas bahwasanya kami dari awal hingga akhir perdebatan tetap menerima mosi perdebatan kali ini. Sekian, terima kasih.